Halo semuanya, Eh, hari ini saya Gabriela Kresti Perdana Putri dengan NIM 2204926 akan menjelaskan materi mengenai hidroterapi air panas. Mungkin teman-teman semua agak asing dengan istilah hidroterapi, namun hidroterapi ini terapi yang sudah ada sejak zaman Yunani kuno, bahkan sampai saat ini masih dilakukan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hidroterapi ini termasuk dalam budaya pengobatan yang ada di masyarakat. Hidroterapi berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan terapia. Hidro sendiri memiliki arti air dan terapia memiliki arti penyembuhan. Sehingga bisa kita artikan bahwa hidroterapi ini adalah penyembuhan menggunakan metode air. Nah, mungkin yang teman-teman tahu tentang hidroterapi itu yang kayak berenang di air, terapi-terapi yang dilakuin di kolam renang dan lain sebagainya. Namun ternyata hidroterapi itu bukan cuma itu, tapi lebih luas lagi. Hidroterapi sendiri dibedakan berdasarkan suhunya, yaitu ada dua, menggunakan air dingin atau biasa dikenal dengan cold water immersion, dan air panas yang dikenal dengan hot water immersion. Nah, adapun teknik-teknik yang digunakan saat melakukan hidroterapi dengan air panas, yang pertama ada pijat. Nah, pijat ini menggunakan air hangat dengan tujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah, menghilangkan rasa sakit, mengendurkan otot, menghilangkan stres, dan mengobati insomnia. Nah, untuk kemudian ada juga mandi dan berendam. Nah, mandi dan berendam ini di mana saat kita mandi menggunakan air panas dengan suhu tertentu tidak boleh lebih dari 43 derajat Celcius. Nah, tujuan dari mandi air panas dan berendam ini untuk menenangkan sistem syaraf, mengurangi stres, juga membuang racun, menyebabkan penurunan aktivitas sistem endokrin dan dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, kompres, yaitu dengan melapisi kulit yang panas dengan handuk atau kain yang telah direndam dengan air panas yang bersuhu maksimal 43 derajat Celcius. Mungkin yang masih nggak ngerti, kompres air panas ini biasanya dilakukan ketika uh, seseorang mengeluhkan demam. Jadi ketika demam bukan menggunakan kompres air dingin, tapi dengan kompres air hangat. Selanjutnya, ada teknik dengan dimasukkan. Nah, teknik dimasukkan ini adalah di mana air hangat ini dimasukkan ke dalam usus besar. Nah, tujuannya untuk mengeluarkan limbah di dalam. Kemudian yang terakhir ada dengan uap air. Uap air mungkin kita tahu humidifier, di mana airnya itu panas kemudian beruap, terus kita hirup. Nah, itu termasuk dalam hidroterapi dengan teknik uap air, di mana kita akan menghirup uap panas yang dihasilkan dengan tujuan untuk memperlancar sistem pernafasan. Saluran pernafasan dan kantong udara akan membesar sehingga dapat memindahkan lendir keluar serta membantu memudahkan dalam bernafas. Ini memindahkan lendir keluar tuh maksudnya merangsang untuk batuk ya, sehingga lendirnya keluar. Itu. Nah, adapun manfaat dan penerapannya, hidroterapi ini sudah ada sejak zaman dahulu dan sampai sekarang diterapkan, itu artinya memang sudah banyak sekali manfaat-manfaat yang dirasakan lewat hidroterapi ini. Nah, yang pertama, manfaatnya adalah untuk merelaksasikan dan merehabilitasi otot yang cedera. Kemudian ada juga meningkatkan kekebalan tubuh, eh, kemudian meminimalisir stres dan gangguan tidur, berguna bagi sistem perkemihan, menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi, kemudian meningkatkan kesehatan jantung, memperlancar aliran darah, dan berguna untuk kulit dan mata. Efek samping, meskipun
Meskipun hidroterapi ini sudah terbukti manfaat dan kegunaannya ada dalam beberapa penelitian, namun ternyata masih ada saja efek sampingnya jika hidroterapi ini tidak menggunakan metode yang tepat. Yang pertama adalah mengakibatkan kegagalan multi organ yang parah dan polineuropati kritis. Kemudian mengeringkan dan mengiritasi kulit, menyebabkan gatal-gatal, dan ada juga meningkatkan tekanan darah. Lewat materi ini, ada beberapa hal, rekomendasi juga saran yang akan saya sampaikan, di mana metode hidroterapi ini sangat dianjurkan karena punya banyak manfaat, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu suhu yang tepat. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali penyakit yang mampu disembuhkan, namun kita juga harus tahu teknik yang tepat untuk mengatasi masalah yang kita alami. Nah, maka dari itu perlu untuk berdiskusi dengan dokter atau pihak yang lebih ahli agar kita bisa menentukan teknik apa yang tepat dan dengan suhu berapa yang tepat untuk mengatasi masalah yang kita alami tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.